Niki Wulandari. Pada video kali ini kakak akan membahas mengenai betapa pentingnya rukun Islam yang kedua. Apa sih rukun Islam yang kedua itu? Ya betul, rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Nah sebelumnya kakak akan bertanya dulu kepada adik-adik. Kata sholat itu tentunya tidak asing lagi kedengarannya, apalagi kita mayoritas Islam. Nah kakak akan bertanya, apa sih itu sholat? Nah, sholat ini adalah suatu kewajiban ibadah yang sangat perlu dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Harus melaksanakan kewajiban sholat ini dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya karena kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kedua tadi. Nah, terus tujuan kita sholat apa sih, Kak? Nah, jadi tujuan kita sholat ini adalah sebagai komunikasi, media komunikasi antara kita dengan Sang Pencipta kita. Nah, dalam sholat ini juga kita bisa meminta pertolongan, terus meminta permohonan, meminta rezeki, segala yang kita inginkan itu bisa kita minta kepada Allah melalui sholat. Makanya kita ketika sudah sholat kita harus berdoa, jangan lupa kepada beliau, karena ketika kita malas untuk berdoa kepada beliau maka kita dianggap orang-orang yang sombong. Nah terus Kak, sholat ini berapa macam sih? Jadi sholat ini ada 5 macam. Yang pertama ada sholat subuh, terus ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, dan kemudian ada sholat isya. Jadi semuanya ada 5. Rakaatnya berapa aja sih Kak? Yang pertama itu sholat subuh 2 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi semuanya itu ada 17 rakaat. Nah, sekarang tuh ada yang bertanya gini sama kakak, Kak, bagaimana kalau saya tidak mampu untuk melaksanakannya berdiri? Nanti aja tunggu saya untuk mampu berdiri baru saya melaksanakan sholat. Jangan, karena Islam itu ya adik-adik, dia tidak akan mempersulitkan hambanya untuk melaksanakan suatu kewajiban apalagi sholat. Kita sambil rebahan pun gak apa-apa, yang penting kita ada niat yang tulus untuk melaksanakan kewajiban kita. Nah untuk adik-adik, mempunyai alasan apapun itu tidak diterima, karena kita salah satu kunci utama kita menuju surga itu adalah melaksanakan sholat gitu ya. Nah terus ada juga tuh yang menanyakan sama kakak, Kak, saya nanti aja sholatnya ketika saya sudah dewasa, sekarang saya masih kecil umur 10 tahun. Oh no, karena sholat itu kita sudah dituntutkan dan sudah diwajibkan melaksanakan sholat ketika kita sudah berumur 7 tahun. Nah kalau kita seumur 5 tahun, berapa tahun tuh kita tidak melaksanakan sholat? 3 tahun kan? Nah dosanya sudah berapa itu? Jadi walaupun atau adik-adik mempunyai adik, nah umur berapapun itu, maka diajarkanlah untuk sholat. Walaupun dia belum tahu bacaannya sesempurna apapun, biarlah dia mengikuti gerakannya dulu. Yang penting dia ingin melaksanakan kewajiban, yaitu sholat gitu ya. Nah jadi jangan ada alasan lagi, kalian nggak tahu Kak, nggak tahu umur berapa yang harusnya sholat. Ini kakak sudah ngasih tahu gitu ya. Terus ada syarat dan rukunnya juga sholat itu. Yang pertama syaratnya apa aja sih Kak? Syaratnya itu banyak sekali. Yang pertama itu harus beragama Islam. Ini syarat yang paling utama dan harus pokoknya yang pertama ini kita tidak mungkin kita agama Islam tapi melaksanakan sholatnya seminggu sekali, nggak boleh ya, itu adalah agama orang lain. Terus yang kedua itu kita harus tahu waktu untuk melaksanakan sholat. Tidak mungkin kita melaksanakan sholat subuh di waktu maghrib atau isya. Nah terus apalagi berakal, kita tidak mungkin bisa melaksanakan sesuatu kalau kita lagi kondisi sakit atau gila. Akal aja kita tidak punya, apalagi kita mengetahui tata cara untuk kita sholat yang benar. Nah kemudian ada arah kiblat. Ini nih sangat penting juga ya, karena
Karena dimanapun kita berada, kita harus mengetahui tata letak kiblat. Nah makanya dimanapun kita atau kemanapun kita, kalau kita mau melaksanakan waktu sholat, kita harus menanyakan dulu di mana arah kiblatnya, karena setiap daerah itu nggak sama loh deh arah kiblatnya gitu ya. Terus apalagi Kak? Nah ketika kita sholat, kita harus tahu dulu kita ini sudah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Bagaimana caranya kita mengetahui? Yaitu dengan tadi, sebelum kita mengambil air wudhu, kita harus tahu bahwa kita ini sudah beristinjaa. Kita harus tahu kondisi kita ini lagi suci. Nah kemudian ada apa lagi Kak? Nah kemudian itu menutup aurat. Nah bagi perempuan boleh menampakkan wajah dengan telapak tangan aja, itu bagi perempuan. Kalau bagi laki-laki itu minimal tertutup perut sampai lutut boleh, gitu ya. Nah terus rukun sholat ini sama halnya dengan bacaannya. Yang pertama itu mampu untuk berdiri, yang kata tadi. Ketika kita tidak mampu untuk berdiri, nggak apa-apa, kita sambil rebahan di kasur juga nggak apa-apa. Yang penting kita ingin melaksanakan kewajiban kita. Bagaimana kita Kak kalau berdiri aja nggak mampu, apalagi ingin mengambil air wudhu? Nah kalau semisalnya nggak bisa mengambil air wudhu, kalau nggak ada orang di sekitaran kita juga mengantarkan kita mengambil air wudhu, maka dengan bertayamum juga nggak apa-apa. Yang penting kita ingin benar-benar melaksanakan kewajiban kita, dengan tayamum kan bisa. Kemudian ada apa lagi Kak? Kemudian itu ada bacaannya. Ketika kita melapaskan niat, maka kita tidak boleh melapaskan niatnya itu dengan suara yang kencang, cukup dengan dalam hati atau dengan mulut kita aja kayak gini, tapi tidak boleh mengeluarkan suara. Nah terus ada melapaskan takbiratul ihram yang pertama, yaitu bagaimana bacaannya? Pasti adik-adik tahu semua kan, bacaannya itu seperti ini, Allahu Akbar gitu ya Dek. Kemudian ada Al-Fatihah, ada bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu mari kita sama-sama, siapa tahu adik-adik ini lupa kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ini dibacakan setiap rakaat ya. Setiap kali rakaat itu dibaca. Kemudian ayat-ayat pendek, terserah kalian mau milih ayat-ayat pendek yang mana. Kemudian ada ruku. Nah pas ruku itu bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu 3 kali ya Dek. Kemudian sujud. Nah sujud bacaannya adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 3 kali juga. Terus duduk atau tumanina, itu bacaannya Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Terus berdiri lagi sama surah Al-Fatihah dan ayat pendek, tergantung dengan rakaat apa yang adik-adik kerjakan. Nah nanti at-tahiyatulnya atau duduk di antara 2 sujud nanti kakak akan tulis di deskripsi ya. Nah kita kembali lagi dengan judul yang pertama itu, yaitu betapa pentingnya rukun Islam yang kedua itu tadi. Nah untuk adik-adik, mungkin dari penjelasan kakak adik-adik kurang mengerti atau banyak salah kata kakak menjelaskannya. Sekarang kakak akan menampilkan sebuah video betapa wajibnya kita melaksanakan sholat. Nanti kakak akan tayangkan ya. Jadi dengan video yang kakak tayangkan ini, semoga adik-adik bisa mengerti dan pahami, kemudian kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang sih gelap. Mau tidur dulu kak. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya. Sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh? Oh, belum Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar Oh. kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah. Ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu. Ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kamu yang paling rajin sholat deh. Yeay. Sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Oh, Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Mah. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Nah, bagaimana dengan videonya adik-adik? Semoga kalian dapat memahaminya ya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pada video kali ini sampai sinilah yang bisa kakak sampaikan. Ketika kakak ada kesalahan kata, kakak mohon maaf, kepada Tuhan kakak mohon ampun. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.